dakwah tauhid itu termasuk dakwah yang senantiasa relevan sepanjang zaman. Dakwah anti TBC itu termasuk dakwah yang relevan sepanjang zaman. Kenapa? Karena sudah berusaha dimurnikan, dibersihkan kembali, maka kemudian ada kembali lagi. Kemudian perlu dibersihkan kembali, ada kembali lagi. Setiap masa itu akan ada. Sehingga dakwah anti TBC, dakwah tauhid itu senantiasa relevan sepanjang zaman. Jadi kenapa? Karena pertarungan antara hak dan batil itu akan terus-menerus ada. Di satu sisi sudah membersihkan tauhid agar bersih, agar menyembah kepada Allah saja, tidak percaya dengan mitos, tidak percaya dengan takhayul. Tapi di kemudian hari datang orang lain lagi, menanamkan mitos lagi, menanamkan takhayul lagi, menanamkan yang semacam itu kembali. Sehingga perlu dibersihkan kembali. Dan itu terus-menerus. Terbukti sampai hari ini Islam sudah berapa abad? 14 abad. Kesyirikan masih ada tidak? Masih. Takhayul? Masih. Khurafat? Masih. Ya? Patah tumbuh hilang berganti. Oh iya, istilahnya patah tumbuh hilang berganti. Nah. Jadi terus ada. Maka dakwah anti TBC, dakwah tauhid itu jangan dianggap ketinggalan zaman, karena itu akan senantiasa relevan di sepanjang zaman. Nah, akan senantiasa relevan di sepanjang zaman, tak lekang oleh waktu. Jadi terus menerus. Zamannya Nabi Nuh persoalannya sama, orang menyembah berhala, menyembah patung. Padahal itu sudah generasi yang keberapa sampai sekarang, jauh sekali. Begitu di zaman Nabi Ibrahim, sama lagi seruannya. Zaman Nabi Musa, sama lagi seruannya. Zaman Nabi Muhammad, sama lagi seruannya. Di zaman kita ini juga masih sama, karena betul tadi istilahnya apa? Patah tumbuh hilang berganti. Nah, jadi patah tumbuh hilang berganti. Sehingga tetap terus untuk menyuarakan agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap bahwa sekarang era digital, era IT itu tidak ada takhayul, tidak ada khurafat. Ternyata takhayul khurafat juga masih banyak. Bahkan mendakwahkannya dikemas dengan sinetron, ya kan? Tangannya kena pisau, yang dipikirkan apa? Aduh, anakku, gitu kan? Nah, padahal karena dia kurang hati-hati, tangannya kena pisau. Apalagi khurafatnya, figura jatuh, ada gambar foto suaminya, lalu kemudian suamiku, dan seterusnya. Padahal gambar jatuh karena pakunya ya sudah korosi. Nah, apalagi kalau di pinggiran pantai begini. Ya, sehingga kadang-kadang meskipun hanya sebatas media hiburan, tapi juga menanamkan takhayul, menanamkan keyakinan-keyakinan semacam itu. Zaman saya kecil dulu ada zodiak perbintangan. Enggak tahu sekarang masih ada enggak itu? Oh, masih. Saya kira sudah ada masih tuh. Zaman saya kecil dulu ketika main di sini, itu saya ngelihat pada saat malam satu suro, saya dulu jalan kaki, saya masih ingat kecil, masih kecil sering sama teman-teman itu jalan kaki ke pantai. Bukan apa-apa, ya pengen dolan saja. Saya juga enggak habis pikir, waktu itu kuat ya dari sana jalan kaki ke sini. Nah, ya, itu saya SD itu jalan kaki. Nah, untuk apa? Untuk pelesir nang pantai gitu kan. Nah, salah satu pemandangan yang kita lihat itu adalah tabur bunga sama apa waktu itu? Ya, sesaji, labuan. Itu dulu waktu saya masih kecil. Enggak tahu sekarang masih apa enggak? Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Malah tambah banyak. Iya. Dulu hanya Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon. Sekarang? Oh, gitu. Malah tambah oke, Pak. Wah. Gimana? Oh, gitu. Berarti ini tugasnya Pak Karwan tuh ya, tablik loh ini. Untuk, tapi bukan orang sini ya? Oh, gitu. Iya, iya. Pripun, Pak? Jadi memang dakwah tauhid ini tetap terus, anti TBC itu tetap terus disuarakan, karena memang patah tumbuh hilang berganti. Dan ternyata tadi menurut kesaksiannya yang rumahnya pinggir pantai,
Kalau dulu cuma 2 kali selapan ya. Sekarang seayah-ayah ada ya. Baik. Ternyata seayah-ayah ada. Saya jadi ingat satu saat tuh ada pasien ruqyah ke tempat saya. Ada pasien ruqyah ke tempat saya dan menyatakan pertobatannya dari pesugihan. Saya tanya, nyari pesugihannya di mana? Di pantai selatan. Wilah, nong pantai selatan. Gimana? Oh gitu. Jadi nyarinya di pantai selatan. Saya tanya, kenapa kok pengen ruqyah, pengen tobat? Karena tiap malam setelah tidak memberikan sesajinya itu dihantui oleh Nyi Ratu, katanya begitu. Jadi senantiasa dihantui siang, malam, pagi, sore begitu. Sehingga datang ke tempat kami. Nah, untuk minta di ruqyah. Nah, sebelum di ruqyah ya kita sarankan dulu untuk bertaubat. Untuk membenahi tauhid. Salah satu ritual dia itu kalau kesulitan datang ke pantai sini, dia bilang, Nyi Ratu, aku butuh kamu. Katanya langsung nampak. Nah, padahal kita di sini tidak pernah lihat ya. Baik, ya itu seperti itu. Dan betul ketika kita ruqyah itu ngakunya macam-macam. Nah, kalau saya pribadi ketika proses ruqyah secara penting untuk dipercaya. Pokoknya proses ruqyah jalan terus. Diwawancarai mengko malah ngomongnya warna-warna mah repot. Nah, jadi itu adalah bangsa jin yang ngaku-ngaku saja. Sehingga kalau nanti diwawancarai aneh-aneh. Ada yang ngaku raja jin, ngaku raja ular, ngaku raja macam-macam, ngaku ratu, ini tidak usah dipercaya. Pokoknya proses ruqyah terus berjalan. Intinya tauhidnya didandani. Baik. Dan saya tidak cuma sekali itu ngeruqyah orang kasus pesugihan di pantai selatan. Pernah juga yang kedua itu dulu juga sama, yaitu kasus pesugihan juga di pantai selatan juga, nyari pesugihannya. Dan saya tanya dukunnya orang mana, katanya juga orang Parangtritis itu. Iya. Iya. Gimana Pak? Jadi beliau berkisah bahwa syaratnya harus belum menikah. Nah, jadi ada beberapa versi. Kalau yang versi yang kedua ini syaratnya belum menikah. Nah, kemudian dia melakukan ritual sudah beberapa kali, kemudian diminta untuk nanti jam 2 malam itu agar pintunya dibuka. Kemudian datanglah perempuan cantik pakai pakaian Jawa, kebaya. Kemudian menyampaikan kalau kamu menginginkan kekayaan, dan ditampakkan di situ uang yang jumlahnya banyak. Nah, di situ ditampakkan uang yang jumlahnya banyak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya setiap malam tanggal sekian itu harus memberikan nafkah kepadanya, nafkah batin, karena dia sudah menjadi suaminya. Nah, jadi sekarang kesempatan ada di tanganmu, kamu lanjutkan atau tidak. Gemetar dia karena belum nikah, laki-laki gitu kan. Gemetaran, koploen, karena belum pernah sekamar sama perempuan. Ini di kamar ada perempuan cantik lagi, nah, pakai pakaian Jawa. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia saat itu karena gemetar ketakutan, dia tidak lanjutkan, dan hilanglah uangnya, hilanglah pula orangnya. Kemudian datang ke tempat saya minta tolong diruqyah. Nah, jadi koploen, malah wedi. Baik. Itu gagal itu. Jadi gagal melakukan pesugihan. Alhamdulillah masih diselamatkan. Ya. Dan saya tanya dukunnya orang mana? Parangtritis. Parangtritis enggak endi ya aku. Ya. Tapi memang ada Pak? Ada. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi itu tidak boleh melakukan syirik. Maka dakwah agar manusia mentauhidkan Allah
itu senantiasa relevan sepanjang zaman, menjauhi pesugihan, pengasihan, pengelarisan dan lain-lain. Itu senantiasa relevan sepanjang zaman. Karena memang mitos, khurafat, takhayul itu patah tumbuh, hilang berganti. Jadi istilahnya saya pakai Pak ya. Patah tumbuh, hilang berganti. Jadi ada terus. Meskipun dakwah terus dilakukan, tapi perkembangannya juga terus ada. Terbukti dari kesaksiannya tadi, kalau dulu selapan cuma 2 kali, sekarang seayah-ayah. Berarti semakin tambah banyak. Meskipun bisa jadi kalau dulu itu terang-terangan, kalau sekarang sembunyi-sembunyi. Nah, jadi kalau dulu terang-terangan, sekarang sembunyi-sembunyi. Dia terang-terangannya di sini, tapi di rumahnya sembunyi-sembunyi. Mungkin kalau ditanya dari mana, nyari pesugihan. Tidak mungkin bilang gitu. Dari mana? Wisata. Nah, kalau dulu barangkali terang-terangan. Dari mana? Nyari pesugihan atau pasang sesaji. Kalau sekarang terang-terangan apa enggak? Ya, sama tetangganya saya kira tidak terang-terangan. Karena memang insya Allah pendidikan pada umumnya sebenarnya sudah sampai. Rata-rata orang yang melakukan itu wong nekat, bukan orang yang tidak tahu. Nah, kalau orang dulu terjatuh dalam kesyirikan biasanya karena memang tidak tahu. Kalau sekarang orang yang melakukan itu kemungkinan besar karena nekat, sudah tahu neng mergo nekat. Jadi intinya tetap terus-menerus. Nah, karena orang yang melakukan kesyirikan tidak bisa mendapat syafaat. Bukan hanya tidak mendapat syafaat, amalnya semuanya akan batal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, amalmu akan batal. Bukan hanya batal, haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan masuk surga. Tidak hanya haram masuk surga, wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Tidak hanya di neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya.